Halo teman-teman, kali ini Racang Bangun ingin membahas terkait perhitungan perencanaan beban gempa pada equipment berdasarkan SNI 1726/2019 dengan menggunakan Excel. Ini menjadi salah satu playlist terkait pembahasan pembebanan struktur, dan ini menjadi tahap awal atau part 1 dalam pembahasannya. Oh ya, sebelum uh, kita lanjutkan, mungkin bisa minta tolong untuk teman-teman untuk subscribe, like videonya pada media sosial seperti YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan juga jika teman-teman ingin berdonasi bisa melakukan di dalam aplikasi Traktir. Oh ya, disclaimer terlebih dahulu, silakan untuk dipahami. Oke, kita ke pembahasan. Jadi beban gempa merupakan gaya gempa yang ditimbulkan pada bangunan, struktur atau peralatan dan fondasi yang dihitung dengan lokasi yang spesifik dan parameter juga yang spesifik berdasarkan SNI 1726. Nah, parameter desain gempa mengacu pada SNI 1726/2019 dan menggunakan website atau aplikasi RSA Ciptakarya pu.go.id tahun 2021. Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara awal tahapan dari respon spektra berdasarkan RSA Ciptakarya. Di situ nanti kita mendapatkan parameter-parameter seperti SS, FA, FV, SMS, SM1, SDS dan SD1 berdasarkan Nah, ini SNI 1726/2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung. Nah, oke. Jadi balik lagi ke Excel-nya. Nah, di sini tuh kita harus menentukan lokasinya dulu. Jadi kita ke websitenya, terus di sini ketik aja respon spektra. Terus habis itu kita ke RSCA Ciptakarya. Nah, di sini kita masukkan aja nama kota. Nah, saya ingin memasukkan istilahnya daerah yang cukup rawan gempa, yaitu di Padang, Pariaman lah ya. Pariaman nggak ada, ya udah Padang. Oke, Padang. Nah, kalau misalkan dalam perencanaannya jangan lupa kita pilihnya itu tanah lunak sebagai dasar untuk perencanaan. Nah, di sini lalu kita masukkan parameter-parameter yang kita perlukan seperti ini tuh. Nah, ini kita masukkan PGA-nya. PGA-nya itu 07172, SS-nya 1245, S1-nya 0,5737. Nah, SDS-nya itu SDS ini ya, ini SDS 0,75, SD1 0,79. Oke. Jadi di dalam ini kita bisa memasukkan lokasinya itu di Padang. SS-nya itu bisa kita masukkan ini. Terus habis itu S1, SDS ini bisa dimasukkan. SDS 0,75, SD1 0,79. Nah, di sini tuh kita masih perlu melakukan untuk perhitungan untuk mendapatkan FA, FV, SMS, SM1. Di mana di sini juga kita melakukan parameter ya. Untuk kategori risikonya kita masukkan kategori risiko 4. Nah, ini kategori dengan faktor keutamaannya 1,5. Lalu di sini kita masukkan koefisien modifikasi responnya karena ini pondasi equipment, jadi kita masukkan semua sistem struktur lainnya atau pondasi equipment dengan respon spektranya itu sebesar 3,5. Nah, untuk melakukan penghitungan FA sama FV itu ada dalam tabel 6 dan tabel 7 SNI 1726/2019. Nah, jadi tabel 6. Oke. Nah, ini tabel 6
koefisien sinus FA, dan tabel 7 koefisien sinus FI. Nah, di sini tuh kita perlu lihat. Kan kita udah dapetin ya. Kita tuh udah dapatkan data SS. SS-nya itu antara 1,1245. Jadi kita sesuaikan bahwa di sini kan nilainya itu SS itu 1 sampai 1,25, sedangkan poin kita itu 1,1245. Jadi kita harus mencari nilai antara daripada nilai tersebut. Nah, di sini kita masukkan dulu SS1 SS berdasarkan SE ya, tanah lunak ya. Ini kalau misalkan SS-nya 1, ini nilainya 1,1. Kalau misalkan SSE-nya 0,9 1,25, ini dia nilainya 0,9. Tuh. Nah, di sini sebenarnya saya udah pakai rumus forecast gitu. Di sini rumus forecast mungkin bisa kita ulang ya. Jadi yang kita cari itu forecast, kan kita mencari nilai X ya, kita mencari nilai X. Nah, yang kita udah ketahui itu adalah ininya nih, YS nya nilainya itu 1,1 sama 0,9, karena kita pengen mendapatkan nilai Y nya ini di situ. Terus habis itu nilai XS nya yang ini. Nah, ini kita dapatkan nilai FA nya 1,004. Ini kita bisa masukkan di sini langsung. Kayak gitu. Nah, ini jadi ini balance ya. Kalau misalkan nilainya 1 itu 1,1, kalau misalkan 1,25 itu 0,9. Jadi semakin besar nilai SS-nya, semakin kecil nilai dari FA-nya kayak gitu. Jadi ini bisa dilihat kalau nilainya itu udah sesuai. Terus habis itu juga sama untuk mendapatkan nilai FV. Nah, kita udah mendapatkan data S1 itu sebesar 0,5737. Nah, berarti 0,537 kan antara 0,5 sampai dengan 0,6 ya. Nah, ini kita masukkan dulu. Ini 0,5, nilai SE-nya itu 2,2. Kalau misalkan nilainya 0,6, itu nilainya 2. Nah, ini kita pakai rumus forecast lagi, sama dengan forecast yang kita tahuin X. Terus habis itu kita cari nilai ini yang udah kita ketahui, yaitu 2,2 sama 2, lalu nilai ini, nilai dari S1 nya. Nah, ini kita dapatkan nilainya 2,0526. Ini bisa kita masukin FV nya. Oke, terus habis itu kita perlu menghitung juga SMS sama SM1. SMS sama SM1 itu ada pada persamaan 7 dan persamaan 8 dari SNI 1726/2019. Nah, ini persamaan 7-nya itu. Nah, ini SMS itu adalah FA dikali SS, SM1 adalah FV dikali S1. Jadi ini sebenarnya tinggal udah terkalkulasi. Harusnya FA dikali SM1 SS, FA dikali SS, terus habis SM1 adalah FV dikali S1 gitu. Nah, terus habis itu kita juga ini bisa kita masukkan ke dalam sini ya. SMS terus habis itu setelah kita dapatkan SMS sama SM1, kita juga perlu melakukan perhitungan terhadap mendapatkan nilai SDS, yaitu parameter respons spektral percepatan desain periodik pendek, dan SD1 yaitu parameter respons spektral percepatan desain periodik 1 second atau 1 detik. Nah, di sini berdasarkan persamaan 9 dan 10. Jadi persamaan 9 dan 10. Dan ini rumusnya 2/3 SMS untuk SDS, dan SD1 itu 2/3 SM1.
Jadi ini kita udah hitungkan SDS sama dengan 2/3 dikali SMS dan 2/3 dikali SM1 kayak gitu ya. Nah ini udah didapatkan untuk nilai SDS dan SM1. Nah kita melakukan penentuan analisa gempa, yaitu gaya geser dasar rencana untuk gempa harus dianggap sebagai prosedur analisis gaya lateral ekuivalen sesuai tabel 16 SNI 1726/2019. Nah di sini kita lihat tabel 16. Kita cari dulu tabel 16. Nah, di sini tabel 16 prosedur analisis yang diizinkan. Nah, untuk di sini kita bagi ya, kita itu menghitung terhadap arah longitudinal dan juga arah transversal. Di mana untuk menghitung itu kita juga perlu melakukan perhitungan terhadap persamaan 32, 33, 34 dan 36 dari SNI 1726/2019. Nah, ini persamaan 32. Nah, ini persamaan 32. Ini persamaan 32. Nih kita untuk Nih, kita untuk melakukan perhitungan terhadap CS ini juga ada persyaratannya ya. Jika di sini kita pertama konsep dasar ini untuk menghitung koefisien respons seismik CS. Untuk melakukan perhitungan koefisien respons seismik CS harus ditentukan sesuai dengan persamaan 31. CS itu dengan SDS dibagi R dibagi E. Di E ini faktor keutamaan gempa. Nah, jika nilai CS yang dihitung sesuai dengan persamaan 31 tidak perlu nilai CS yang dihitung sesuai persamaan 31 tidak perlu melebihi untuk T kurang dari sama dengan TL, dan ini jadi rumusnya itu dikali T-nya. Terus untuk jika T-nya itu lebih dari TL, maka T-nya dikuadratkan. Terus juga ada persyaratan bahwa CS harus tidak kurang dari CS sama dengan 0,44 SDS dikali IE faktor keutamaan lebih dari 0,01. Kayak gitu. Nah, itu kayak semacam persyaratannya. Jadi ini kita lakukan perhitungan nilai SDS sendiri yang telah sebelumnya kita dapatkan, yaitu sebesar 0,75 kita bagi R-nya ini 3,5, nah ini R-nya ini 3,5 dibagi I faktor utamanya itu 1,5 kayak gitu. Nah, terus kita juga melakukan perhitungan untuk mendapatkan CS max-nya itu dari SD1 yang nilainya ini 0,79, SD1 0,79, terus kita bagi T-nya itu adalah dari sini. T itu sama dengan CT kali HN kali X. CT itu berdasarkan tipe strukturnya, bahwa kita itu termasuk semua sistem struktur lainnya. Jadi CT-nya itu 0,0488, X-nya itu 0,75, HN ini adalah ketinggian daripada strukturnya, atau di sini sebutannya pondasi equipment ya. Karena di sini tuh ada pondasi, ada pedestal lah ya, pedestal dari equipmentnya, terus habis itu ada tinggi dari strukturnya sendiri kayak gitu. Jadi karena ketinggian elevasi dari tertinggi struktur itu adalah 6 meter. Jadi dari ini udah termasuk pedestal sampai ketinggian dari strukturnya. Terus ini kita mengikuti bahwa CT-nya itu 0,0488, X-nya itu 0,75. Nah, ini kita dapatkan T-nya itu adalah 0,1 0,187 detik.
Nah, ini kita masukkan di sini SD dibagi SD1 dibagi T dikali R dikali I, kita dapatkan nilainya 1,798. Nah, itu harus nilainya lebih dari CS yang di atas karena di sini CS max. Terus kita kali juga CS min, yaitu sama dengan 0,044 dikali SD1 SDS dikali I. Ini kita dapatkan nilainya 0,050. Itu harus kurang dari sama dengan dari CS. Ini kalau secara perhitungan sudah sesuai. Ini tapi ini untuk arah longitudinal ya. Nah, di sini kita juga perlu melakukan perhitungan terhadap arah transversal, yang dimana karena di sini secara pondasi itu longitudinal dan transversal ukurannya sama, jadi secara analisa juga sama, tidak ada perbedaan. Ini kita dapatkan CS-nya itu 0,321, CS max-nya 1,798, lalu CS min-nya 0,05. Oke. Nah, di sini setelah kita mendapatkan nilai CS-nya, kita bisa melakukan perhitungan gaya geser gempa, yaitu adalah geser dasar seismik diterapkan dengan arah memanjang dan melintang. Jadi yang tadi sampaikan bahwa arah longitudinal dan arah transversal. Nah, untuk menghitung gaya geser gempa itu rumusnya adalah V sama dengan CS kali W. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, nih V sama dengan CS kali W. Jadi CS ini yang tadi adalah koefisien respons seismik. Nah, kalau misalkan W itu adalah berat seismik efektif, yaitu ini sebenarnya W ini adalah berat, di sini adalah berat equipment kayak gitu. Nah, di sini kan kita dapatkan untuk CS-nya itu kan 0,32 ya. CS-nya itu kita dapatkan 0,32. Jadi kita pakai CS-nya 0,32, terus kita kali W. Nah, di sini equipment-nya itu terdiri ada asumsi berat equipment kosong di mana beratnya itu 100 kN, dan juga ada berat ketika equipment-nya itu beroperasi, yaitu 150 kN. Nah, di sini untuk mendapatkan perhitungan beban gempa arah X-nya, kita kalikan Fx sama dengan CS kali W, yaitu 0,33 daripada CS-nya kita kali beratnya, yaitu 100. Kita dapatkan gaya Fvx-nya itu 32,14 kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan momen, kita juga perlu menghitung momennya. Nah, untuk momen itu adalah dari gaya gempa Fvx itu kita kalikan istilahnya berat. Ini kenapa H/2 ya? Karena di sini kita perlu mendapatkan ketinggian dari center of gravity atau COG-nya, dimana di sini COG-nya kita hitung setengah dari ketinggian strukturnya gitu. Jadi Vx dikali H dibagi 2. Nah, ini kita dapatkan Vx-nya 32,14. Terus habis itu kita, karena ketinggiannya tadi 6 ya, kan tadi tinggiannya itu 6 bagi 2 sama dengan 3, hasilnya itu momen Z-nya itu 64,29. Begitu juga beban gempa arah Z, kita hitung kembali. Nah, ini hasilnya kurang lebih sama. Kita dapatkan VZ-nya 32,14 kN. Kalau momen X-nya itu kita dapatkan 64,29 kN/meter. Nah, ini ketika berat equipment ketika beroperasi. Nah, di sini asumsinya berat equipment beroperasi itu 150 atau 1,5 kalinya dari berat equipment ketika kosong. Nah, kita hitung kembali Vx-nya itu CS-nya itu 0,33 dikali 150 berat ketika beroperasi, kita dapatkan Vx-nya 48,21. Lalu untuk kita hitung juga momennya 48,215 dikali 3, yaitu 6 dibagi 2 dari center of gravity-nya, itu kita dapatkan 144,64. Begitu pula kita hitung beban gempa arah Z-nya, kita dapatkan VZ-nya 48,21, MX-nya 144,64. Nah, lalu kita bisa masukkan ke dalam semacam tabel gitu ya untuk memudahkan kita dalam menganalisa. Di sini kita masukkan lokasinya di Padang, strukturnya itu pondasi equipment, beban desainnya itu ada beban ketika equipment empty, beban ketika operating, beban ketika tes, di mana ada Vx yaitu beban gempa arah X kondisi empty, terus habis itu ada arah Z ketika kondisinya empty atau kosong, lalu ada juga arah X ketika kondisinya operating, juga ada arah X ketika kondisinya operating. Nah, ini kita masukkan ketika berat empty-nya itu
beratnya. Kenapa di sini FY? Karena ini sifatnya bebannya vertikal ya. Jadi kita masukkan 100 kilonewton, terus juga operatingnya 150, dan ketika tesnya itu 180. Nah, ini kita masukkan beban gempa arah X-nya itu 32,14 dan momennya itu 64,29. Nah, terus di situ kita masukkan juga beban gempa arah Z 32,14, momen X-nya itu 64,29. Lalu kita hitung juga beban gempa arah X kondisi operating, kita dapatkan Fx-nya 48,21 dan Mz-nya 144,64. Lalu beban gempa arah kondisi operating, gaya Z-nya itu 48,21 kN dan momen X-nya itu 144,64 kN. Demikian telah berikut merupakan perencanaan untuk melakukan perhitungan beban gempa berdasarkan SNI 1726/2019 sebagai berikut. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan dan juga ada yang perlu didiskusikan, bisa disampaikan di kolom komentar, dan juga teman-teman mungkin bisa bantu like, subscribe dan share videonya jika kalian merasakan manfaatnya, dan juga kalian jika ingin berdonasi ya ke Rancang Bangun bisa melalui aplikasi Traktir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian, dan jika ada yang perlu dikoreksi mohon disampaikan agar Rancang Bangun bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya. Demikian.